guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan siapapun kalian yang menonton video ini, semoga doa saya yang terbaik buat kalian semuanya. Oke, kita akan bahas alur cerita dari Tyler ya, drama series Amka di episode yang ke-82 dan 83. Saya akan buat sesingkat mungkin ya para pemirsa. Cerita ini dimulai dari Raja dan Arsy. Momen gawat yang sedang saat ini dialami oleh Raja dan Arsy kembali terulang, di mana pada saat ini mereka menjadi incaran oleh orang-orang yang mungkin sangat membenci keluarga mereka. Salah satunya ada Ranikor dan juga ada Dimaskor. Kok harus Dimaskor bang? Karena sama aja, kalaupun dia lelaki tapi dia pelakor. Kan udah punya rumah tangga tapi masih aja nekat ngegangguin, bahkan berusaha untuk memiliki Arsy. Jadi wajar kalau saat ini gue manggilnya Dimaskor. Gak apa-apa lah, sama-sama kor. Kita tahu semua teman-teman, selain keluarga mereka yang saat ini sedang dikelilingi oleh orang-orang baik, tetapi tidak luput pula dari pandangan kita bahwa mereka juga keluarganya sedang dikelilingi oleh orang-orang jahat. Sebetulnya sih tidak terlalu banyak, hanya beberapa orang, tapi niat terselubungnya itu terlalu nekat sih menurut gua. Yang pertama, kita tahu semua kalau si Ranikor sudah mengutus orang, yaitu teman satu selnya yang namanya si Bitatum, yang saat ini sudah diterima bekerja di rumah mereka. Ya, dengan berbagai macam alasan ya teman-teman ya, dengan berpura-pura nangis, acting segala macam agar dia bisa diterima bekerja di rumahnya Raja dan Arsy. Maklum ya teman-teman ya, karena uang 200 juta si Tatum ini nekat mau mencelakai Arsy. By the way, kalian gak usah khawatir, walaupun dia punya niat yang buruk ingin mencelakai Arsy, saat ini kondisi Raja dan Arsy sudah mengetahui kartu belangnya si Tatum ini adalah orang yang baru saja keluar dari penjara, yang kebetulan setelah mereka menyelidiki bahwa penjara yang pada saat itu diceritakan oleh warga tersebut adalah penjara di mana Ranikor, Dimaskor, yang semuanya para penjahat yang mencoba merusak rumah tangga mereka, itu satu penjara dengan mereka. Nah, secara otomatis mereka sudah mewaspadai semuanya. Mungkin bisa dibilang kayak sedia payung sebelum hujan kali ya. Lalu yang kedua teman-teman, saat ini Dimas sedang mencari cara agar dia bisa membawa Arsy. Sesuai dengan statementnya pada saat dia keluar dari penjara pada saat itu, kemudian dia membakar mobil kendaraan polisi yang sedang membawa dirinya, bahkan nggak tanggung-tanggung. Ada warga sekitar yang mencoba untuk menolong dirinya aja, dibakar sekaligus di situ. Kan gila, psikopat ya. Wah, parah banget gitu ya teman-teman ya. Pada saat itu kan si Dimas ini punya misi bahwa dia pengen kabur ke Singapura. Ya, kita udah seneng sekali lagi teman-teman ya. Tetapi ya, ini jadi problemnya. Dia pengen bawa si Arsy ini pergi ke Singapura. Nah, di momen ini nih, si Dimas ini mau nyulik Arsy, mau dibawa kabur ke Singapura. Dengan cara bagaimana bang? Dengan cara si Arsy ini dibius. Wah, kira-kira gimana ya kejadiannya? Nah, di suatu ketika para pemirsa, pada saat Raja dan juga Arsy mengunjungi suatu tempat, tiba-tiba si Arsy ini hendak ke toilet. Dia meminta izin kepada suaminya pada saat itu. Sebetulnya Arsy pada saat dia keluar dari ruangan tersebut, mungkin seperti toilet ya teman-teman ya, dia kayak curiga banget nih, di belakang nih kayak ada orang ngikutin gue sih gitu ya. Ternyata betul, insting Arsy itu jarang meleset para pemirsa. Di belakang Arsy pada saat itu diikuti oleh sosok yang namanya Dimas, dan begitu Arsy sudah mulai sadar dengan instingnya, hal itu pun menjadi terlambat. Kenapa? Karena ternyata insting Arsy betul sekali. Di belakangnya ternyata ada orang yang bernama Dimas yang mencoba untuk membiusnya dan juga menculiknya untuk membawa kabur dari Indonesia menuju Singapura. Wow, ini sih keterlaluan psikopat ya. Tapi nggak usah khawatir ya teman-teman. Kenapa? Karena Raja tidak tinggal diam. Dia mencoba untuk melakukan pencegahan terhadap penculikan Dimas. Dan dia juga tidak tanggung-tanggung mencoba untuk melaporkan hal ini terhadap pihak kepolisian. Yang secara otomatis semua tindakan Dimas akhirnya digagalkan oleh Raja dan juga pihak kepolisian. Dah, leboks ya. Mungkin saja si Dimas saat ini bisa dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi sekali lagi para pemirsa, cuplikan Tyler yang mungkin kalian lihat, baik itu di media sosial, Instagram, ataupun di YouTube drama series Amka pada saat ini, mungkin saja itu hanyalah bagian dari cuplikan mimpi Arsy yang keluar. Atau mungkin ini realita terjadi. Tetapi sekali lagi, Raja
sudah mencoba untuk menghalangi niat busuk Dimas pada saat itu dengan cara dia mencoba untuk melaporkannya kepada pihak berwajib dan juga menggagalkan semua niat busuk Dimas, yang secara otomatis raja dan polisi akhirnya bisa menggagalkan niat busuk Dimas untuk menculik Arsy dan membawanya pergi ke Singapura. Wah, mantap banget. Lebok lah pokoknya sama Dimas, mudah-mudahan masuk penjara lagi yang kedua kalinya. Lalu di cerita lain para pemirsa, kita tahu semua bahwa pertemuan pertama kalinya Dias dengan ibunya si Iqbal ini terbilang sangat singkat, tetapi lumayan lucu, gemes karena mereka berdua sama-sama punya karakter yang unik. Kenapa? Karena kita tahu semua Dias ini kan orangnya kan sedikit jutek, judes juga, dan cuek juga. Walaupun dia kerja sebagai administrasi dari klinik Iqbal yang terbaru ini, tetap gaya dia nggak bisa dihilangin gitu ya guys ya. Nggak lemah lembut kayak gimana gitu ya. Memang karakter dia memang seperti itu. Kebetulan pada saat itu ketemu ibunya Dr. Iqbal yang pada saat itu sengaja bertemu tanpa permisi, tanpa bicara sopan, dengan gayanya khas orang luar negeri para pemirsa. Emang orang luar negeri kayak gitu ya? Ya malum, ini kan cuma acting. Di pertemuan yang singkat itu, dia mungkin ngerasa kesel ya dengan si ibu-ibu yang satu ini. Kok nggak ada ramah-ramahnya banget gitu, nggak ada sopan-sopannya. Apalagi pada saat itu ada sebuah statement panggil Iqbal atau kamu saya pecat. Pada saat itu dia memang tidak tahu apa-apa, jadi dia belum punya rasa khawatir. Tetapi ketika semuanya menjadi tahu bahwa si ibu tersebut adalah orang tua dari Iqbal, tiba-tiba dia pun langsung jadi down para pemirsa. Kenapa? Karena dia khawatir sosok ibu dari Iqbal ini tidak bisa menerima dirinya menjadi sosok pendamping atau istri dari Dr. Iqbal nantinya. Wah, sekali lagi teman-teman, ini PR berat ya buat si Dias agar bisa menaklukkan hati dari orang tua Dr. Iqbal. Dan yang lebih repotnya nih para pemirsa, pada saat dia sudah selesai bertemu dengan Dr. Iqbal, ya di klinik terbarunya, dia pun ke rumahnya Pak Irwandi. Dan tidak tanggung-tanggung para pemirsa, Irwandi pun langsung menyambut ibu dari Dr. Iqbal tersebut untuk mengajaknya makan bersama pada saat itu. Tiba-tiba, topik pasangan hidup Dr. Iqbal pun dibahas di meja makan tersebut. Kriteria yang diinginkan oleh ibu dari Dr. Iqbal adalah sosok yang sepadan dengan karir Dr. Iqbal dan tidak tanggung-tanggung. Ibunya pun meminta agar istrinya nanti punya pendidikan yang tinggi, karir yang sama, bahkan kalau bisa lebih tinggi dari Dr. Iqbal. Mendengarkan hal itu, Pak Irwandi pun langsung kaget. Kenapa? Karena Pak Irwandi tahu bahwa saat ini Dr. Iqbal sudah jujur kepada dirinya mengenai hubungannya bersama Dias. Dan ini menjadi dilematik untuk keluarga Pak Irwandi. Kira-kira harus ngomong bagaimana ya? Sedangkan kriterianya lumayan tinggi banget tuh, ya, harus masuk syarat-syarat tertentu. Ya, kalau dibandingkan dengan Dias, dengan syarat yang diajukan oleh atau yang disebutkan oleh ibunya Dr. Iqbal ini kayaknya nggak sepadan gitu ya. Tetapi para pemirsa, walaupun ini menjadi dilema untuk Pak Irwandi, saya percaya bahwa nantinya si ibu dari Dr. Iqbal pun akan luluh dan menerima Dias menjadi mantu kesayangannya. Wah! Oke guys, terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Semoga ini bisa menghibur kalian semuanya. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.